ترى هل لنا عودة معاد لا إله إلا الله. Dia lakukan kepada istrinya itu adalah seorang suami memberikan pelajaran, memberikan ilmu yang dibutuhkan oleh seorang istri. Di antaranya apa? Nah, seperti hukum-hukum bersuci, seperti caranya mandi dari haid, apa saja perlunya mandi, apa saja yang harus dilakukan ketika mandi, kemudian juga cara-caranya mandi jinabat. Begitu juga seperti halnya wudhu, tayamum, gimana apa saja perkara-perkara yang menjadi perlunya mandi, perlunya wudhu, apa saja kesunatan-kesunatan wudhu, apa saja yang bisa membatalkan wudhu, kemudian juga masalah tayamum, apa saja perkara yang memperbolehkan orang itu tayamum, gimana caranya tayamum, apa saja yang harus diusap ketika bertayamum. Nah, ini adalah tugasnya seorang suami memberikan pelajaran kepada istrinya. Paling tidak dasar-dasar ilmu agama itu diajarkan kepada istrinya. Kemudian juga masalah sesuci atau bersuci dari haid. Tadi yang berhubungan dengan haid, contohnya seperti apa? Seperti menerangkan salat atau menerangkan sholat yang wajib diqodhoi oleh seorang istri. Ini yang banyak tidak diketahui oleh kalangan wanita. Contohnya apa yang tidak diketahui? Contohnya ketika darah haid itu keluar atau darah haid itu berhenti sebelum maghrib tiba. Nanti sebelum sedikit maghrib tiba, kira-kira maghrib sekarang jam 5:30 kurang 2 menit. Dan darah itu berhenti sekitar jam 5:30 kurang 25 menit. Berarti ada sisa 3 menit antara maghrib dengan berhentinya darah. Maka bagi seorang istri yang mengalami demikian, ini dia diwajibkan untuk mengqodhoi asar dan juga mengqodhoi zuhur. Nah, ini yang banyak tidak diketahui oleh kalangan perempuan. Jadi ketika seorang perempuan, seorang wanita itu darah haidnya berhenti di waktu asar, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat asar, juga melaksanakan sholat zuhur. Kenapa kok zuhur diikut sertakan? Karena antara zuhur dan asar itu waktu yang boleh untuk dijamak. Atau ketika berhentinya darah tadi mepet dengan maghrib, di antara berhentinya darah dengan maghrib itu jaraknya hanya seumpama 3 menit. Nah, 3 menit itu waktu yang bisa seumpama orang itu sholat gunakan untuk melaksanakan satu rakaat. Maka dia pun juga wajib qodho zuhur sama asar. Jadi nanti mandi setelah maghrib dan mandi setelah selesai semuanya, melaksanakan ibadah maghrib dulu ya nggak apa-apa, atau melaksanakan ibadah zuhur sama asar kemudian maghrib. Ini kalau waktu maghribnya panjang. Tapi kalau waktu maghribnya pendek, soalnya dia nyantai dulu kemudian mepet isya baru dia mandi, maka dia wajib melaksanakan sholat maghrib dulu, baru nanti qodho zuhur sama qodho asar. Begitu juga ketika seorang wanita itu darah haidnya berhenti di waktu mepet subuh. Contohnya subuhnya sekarang jam 4:15 menit. Nah, ternyata darah berhenti di menit jam 4:10 menit. Nah, antara berhentinya darah dengan waktu subuh ini sekiranya bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah 1 rakaat, maka dia, sang perempuan tadi, dia wajib untuk ngqodhoi sholat isya sama sholat maghrib. Kenapa kok maghrib disertakan? Karena antara waktu maghrib dengan isya itu waktu yang dimana dia
diperbolehkan untuk sholat jamaah. Ini yang banyak yang tidak diketahui oleh kaum perempuan yang tidak mengetahui. Jadi ketika dia mau berhentinya di waktu isya, ya dia melaksanakan sholat isya saja. Ketika berhentinya di waktu asar, dia waktu sholat asar saja. Padahal dia punya hutang zuhur sama punya hutang maghrib. Ini yang harus diketahui dari kalangan seorang perempuan. Paling tidak seperti itu. Artinya paling tidak seorang perempuan mengetahui hukum-hukum masalah berhentinya darah dan apa saja yang dikodoi itu harus diketahui. Paling tidak seperti mengetahui hal-hal yang semacam itu. Wal ibadati lan pira-pira hukum ibadah ai fardhiha tegese fardune ibadah wa sunaniha lan sunati ibadah min sholatin yakni sholat wa zakatin lan zakat wa shaumin lan poso wa hajin lan haji. Paingkana mongko lamun ana sapa rajul sapa wong lanang, begitu juga seorang laki-laki wajib memberikan pelajaran kepada istrinya tentang ibadah, baik fardunya ibadah, sunatnya ibadah, baik ibadah tadi meliputi sholat, zakat, puasa dan haji. Jadi sebenarnya ini adalah tugasnya seorang suami, memberikan pelajaran masalah bab sholat, masalah bab puasa, masalah bab zakat, bab haji itu sebenarnya adalah kewajiban dari seorang suami. Ketika dia akad bildu nikahan, maka semua tanggung jawab yang semula dibebankan kepada orang tua itu dipindahkan kepada seorang suami. Jadi baik dalam masalah ilmu agamanya, baik dalam masalah nafkahnya, itu semuanya adalah dibebankan kepada seorang suami. Jadi ketika seorang istri nggak tahu masalah hukumnya sholat, nggak tahu masalah hukumnya zakat, nggak tahu masalah hukumnya puasa, nggak tahu masalah hukumnya haji, maka itu adalah tugasnya seorang suami memberikan pengajaran, memberikan pelajaran tentang hukum-hukum tadi. Nah, ketika seorang suami nggak bisa atau ketika seorang suami nggak bisa atau dia nggak ada kesempatan untuk mengajari, maka seorang suami nggak berhak untuk melarang, mencegah istrinya keluar rumah untuk belajar, untuk mencari ilmu agama. Paingkan mongko lamun ana sapa ar-rajulu sapa wong lanang kau iman iku jumenengi bitaklimiha kelawan mulangi zaujah. Palaisa mongko ora ana laha iku tu zaujah al-furuju apa metu li su'al ulamai krana takon pira-pira wong alim. Wa ing kasura lan senajan cendek apa ilmu rajuli apa ilmune wong lanang. Jadi kalau seorang laki-laki tadi sudah bisa mengajari istrinya dengan sendirinya, diajari masalah sholat, diajari masalah puasa, diajari masalah zakat, diajari masalah haji, semua fardunya, sunnah-sunnahnya, masalah haid, masalah tohar, semuanya diajari oleh seorang suami, maka seorang istri tidak boleh keluar rumah untuk bertanya kepada orang lain, untuk belajar kepada orang lain. Ini kalau dia mau keluar, maka harus seizin suami. Walakin nada, tetapi ini ganteni sapa zauj an hasakne zaujah bisuali ing dalam takon fa'akhbaro mengawi habar sapa zauj ing zaujah bijawabil mufti kelawan jawaban mufti. Balaisa mengkora ana iku laha kedui zaujah al-furuju metu. Dan apabila ilmunya suami tadi terbatas, dia hanya mengerti sedikit-sedikit masalah perdunya wudu, masalah toharoh, masalah ibadah, dia mengerti sedikit-sedikit. Maka ketika terjadi persoalan, terjadi kemuskilan, maka nanti yang bertanya bukan istrinya, tapi yang bertanya kepada seorang mufti, kepada seorang alim, itu adalah yang laki-laki. Kemudian ketika laki-laki bertanya kepada orang alim, maka nanti disampaikan kepada istrinya tadi. Masalahnya seperti itu. Tapi kalau nanti suaminya nggak mau bertanya, ya maka seorang istri boleh untuk bertanya langsung kepada orang alim tadi untuk mengetahui hukum-hukum yang dia tidak bisa menguraikan dengan sendirinya. Failan yakun mongko lamun ora ana sapa apa dalika apa ngono nabaan bisuali falahat apa iku duwe
zauja al-furuju utai metu disuali krono takon bal alaiha bali iku wajib ingatasi zaujah dzalika utai mengurung soal. Apabila seorang suami tadi tidak mau bertanya kepada orang alim, padahal dia nggak mengerti masalah hukum-hukumnya, maka nanti seorang istri dia wajib atau dia boleh keluar, bahkan wajib dia keluar untuk bertanya kepada orang lain. Wayak silan maksiat sapa arajul sapa wong lanang iman iha kelawan zaujah. Bahkan ketika seorang suami tadi mencegah istrinya, wes sampai ndok omah wae gak usah belajar ilmu agama ndok omah wae tak ulangi. Sementara suaminya nggak mampu untuk memberikan pengajaran sendiri, maka seorang suami ini telah berbuat dosa, telah berbuat maksiat. Jadi ketika seorang istri mau belajar ilmu agama dicegah oleh suaminya, sementara suaminya nggak bisa memberikan pengajaran ilmu agama sendiri, maka nanti seorang suami ini telah berdosa, melakukan perbuatan kemaksiatan. Wa mahna ta'alamat lan sumangsa belajar sapa zaujah maing barang wa kang utawi ma minal faraidi kusana saking pira-pira perkara kang fardu alaiha ing atase zaujah falaisa mongko ora ana iku lahat di zaujah antuk kuritan tahul jawab yang temetu sapa zaujah dalam majlis ini maring majlis ilmu illa biridho kecoba kelawan dikane dan ketika seorang istri telah menguasai betul tentang ilmu bersuci, tentang ilmu masalah haid, tentang ilmunya ibadah, telah mengetahui fardunya sholat, telah mengetahui sunnah-sunnahnya sholat, telah mengetahui fardunya zakat dan fardunya puasa, kemudian fardunya haji dan sunnah-sunnahnya, semuanya telah dia kuasai semuanya. Maka seorang istri nggak boleh keluar rumah untuk menghadiri majlisan ilmu kecuali dengan seizin suami. Jadi kapan istri tadi wis pinter, mas bisa menguasai betul tentang ilmu dasar ilmu agama yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia nggak boleh menghadiri majlisan ilmu tanpa seizin suami. Tapi kalau seizin suami untuk memperdalam ilmu agama lagi, maka ya diperbolehkan dia keluar. Ini ilmu tentang ilmu apa kemasyarakatan, tentang ilmu apa namanya tambahan ilmu agama, menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah ilmu. Dan nanti ketika dia keluar, maka seizin suami. Qala ngendika sapa Allah Gusti Allah taala halimu hulu sapa Allah fi surat Tahrim ing dalam surat Tahrim ya ayyuhalladzina hu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa si alladzina aqalu tegesi ngakoni sapa alladzina bil iman kelawan iman nakso sapa sira kabeh angkusakum ing awak ira kabeh wa ahlikum lan keluarga ira kabeh. Minan nisai dikisah saking pira-pira wong wadon wal auladi lan pira-pira anak wa kulliman lan saben-saben wong yang kang manjing sapa siman fi hadzal ismi ing berpikir arah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Tahrim. Cek sendiri di Al-Qur'an di sana ada yang berbunyi ayatnya yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waktu Tuhan nasul hijratu 'alaiha wal malaikatu bila syiddatin nasul nambah ma'rum ya'tuna yu'marun. Sana ada dijelaskan semuanya, bisa dengan cek sendiri surat Tahrim juz yang ke-28 nanti apa namanya surat yang terakhir dari juz 28. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian masing-masing dan keluarga kalian. Keluarga ini bisa meliputi anak, istri, dan kerabat-kerabatnya. Dipelihara dari apa? Dipelihara dari api neraka. Caranya gimana? Ya, mengajari mereka tentang ilmu agama, mengajari mereka tentang akhlak, tentang akhlak yang penting. Kala ngendika sapa tarjumanul Qur'ani, sapa juru terjemah Al-Qur'an. Sayyiduna rupane Gusti kita Abdullah rupane Sayyid Abdullah ibnu Abbasin. Bi makna dalika ing dalam maknane mengkono-kono ayat.
Mufassirul Quran yaitu sahabat Abdullah bin Abbas ini menafsiri dawuhnya Allah dalam surat Tahrim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ditafsiri sama beliau sama Ibnu Abbas, maknanya apa? Faqihuhum wa adibuhum. Faqihu mulangono ngertekno sapa sira kabeh hum ing ahlikum syara'i al-islami ing pira-pira syariat agama Islam. Jadi maknanya ku anfusakum, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Maksudnya pelihara dari api neraka, maksudnya gimana? Maksudnya mengertikanlah mereka dengan ilmu agama. Ajari mereka dengan ilmu agama, yang mana dengan ilmu agama itu orang itu akan selamat dari api neraka. Bukan hanya ilmu agama, wa adibuhum lan mulangono tata krama sapa sira kabeh hum ing ahlikum. Bukan hanya ilmu agama yang harus diajarkan kepada anak dan istri, tapi juga mengajari tentang akhlak yang baik. Alimu tegese mulangono sapa sira kabeh hum ing ahlikum mahasna akhlak ing bagus-bagus akhlak. Wakilan ngriake inna asad dan nasi sak temene luwih banget bagi manusa yang adaban apane siksane yaumul kiamat ing dalam dina kiamat man iku wong jahila kang dudu andu sapa keluargane man. Dalam sebuah wakil terangkan bahwa orang yang paling berat siksanya kelak di api neraka itu adalah orang yang mana keluarganya menjadi orang yang bodoh-bodoh dalam urusan agama. Tadi orang tadi sebagaimana ada sebuah cerita bahwa meskipun orang tua itu ahli ibadah, meskipun orang tua itu ahli dalam bersedekah, ahli dalam sholat, ahli dalam baca Quran, tetapi ketika dia membiarkan anak-anaknya, membiarkan istri-istrinya tidak melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak di hari kiamat dialah yang pertama kali akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah beratnya tugasnya seorang suami, seorang kepala rumah tangga. Jadi tugasnya bukan hanya di dunia saja, tanggung jawabnya bukan hanya di dunia saja, tetapi sampai nanti di hari kiamat. Beda dengan seorang perempuan itu tugas dia taatnya di dunia. Ketika di akhirat dia nanti enak-enakan. Jadi karena ngandol, jadi karena mengikuti. Kalau seorang laki-laki itu tugasnya di dunia dan di akhirat, wajib tanggung jawabnya di dunia dan dia ketika di dunianya seorang laki-laki atau seorang kepala rumah tangga ini membiarkan anggota keluarganya tidak mengenal tentang ilmu agama, maka nanti kelak di hari kiamat pun dia nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia yang pertama kali akan mendapatkan siksa sebelum keluarganya. Bahkan siksanya lebih parah, lebih berat daripada keluarganya. Karena apa? Karena dia jadi punya tanggung jawab yang semestinya dia laksanakan. Sebagaimana kirim tadi bahwa orang yang paling berat siksanya kelak di hari kiamat itu adalah orang yang membiarkan keluarganya bodoh tentang ilmu agama. Man jahila aluhu, orang membiarkan keluarganya bodoh di dunia. Jadi tugasnya atau tanggung jawabnya memang sangat-sangat berat. Tapi bukan kok enak atau enak hati wong lanang, tidak. Jadi sama-sama kita punya tanggung jawab masing-masing. Orang laki-laki punya tanggung jawab terhadap keluarga, sementara seorang istri punya tanggung jawab di dalam rumah. Jadi punya tanggung jawab terhadap keluarga yang meliputi anak dan istri dan semua apa yang ada dalam rumah itu tanggung jawabnya suami. Ketika terjadi apa-apa, ketika terjadi seorang istri tidak mengenal tentang ilmu agama, maka yang dimintai pertanggungjawaban yang terlebih dahulu adalah seorang suami. Berarti menjadi wong lanang itu proses seperti itu. Jadi enggak layak-layakan, layak-layak,
sekedar itu campuran karo kancane golek nafkah itu, tapi ya nanti seorang laki-laki memegang tanggung jawab penuh bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat kelak. Wa an Sayyidina Abdullah lan ceritakan sang Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu an Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu apa satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa kanjeng Nabi kullukum utawis kabehane kabeh ra'in iku wong kang katso ai hafidun tegese wong kang ngersa muktamanun tur kang den percaya multazimun kang netepi li sholat imam maring bagusi barang hukumina kang den percayaake apa simalah dingatasi karo sunah bahwa mongko utawi kullukum matlubun iku den syukri bil adli kelawan adil fi ing wal qiyami lan jumenengi masolihi kelawan biro kelawan bagusina wa mas'ulun lan den takoni an ra'iyati saking pangreksane kullukum fil akhirati ing dalam akhirat. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalian kita kullukum ra'in, kalian semua ini adalah pemimpin. Kalian semua ini adalah orang yang memelihara. Orang yang memelihara baik laki-laki atau suami memelihara menjadi pemimpin keluarganya. Kemudian seorang perempuan, seorang istri memimpin dalam apa yang berada dalam rumah itu tadi, mengatur kebaikan yang ada dalam rumah. Kemudian seorang anak pun juga dia menjadi pemimpin. Semuanya hakikatnya adalah pemimpin. Dan nanti kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Fa in wafa mongko lamun nuwoni sapa kulukum maing barang alaihi kang wajib ing atase kulukum minati ayati bayani ngerso asola mongko hasil lau kedue kulukum alhamdu apa bagian al-aufaru kang sempurna. Dan apabila dia telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai seorang pemimpin, maka dia telah mendapatkan bagian yang sempurna. Wa illa lamun ora wafa talaba mongko nuprih mongko nuntut ing kulukum kulu ahadin saben-saben wong suci minhum saking ra'iyah minhum saking ra'iyah bihaqqihi kelawan haqqi kulun fil akhirati ing dalam akhirat. Dan apabila seorang pemimpin tadi tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka yang dipimpin tadi akan menuntut untuk dipenuhi haknya kelak di akhirat. Jadi semuanya jadi pemimpin, nanti baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki, kalau suami yang memimpin semua anggota keluarga, kemudian kalau perempuan yang memimpin atau mengatur apa yang ada dalam rumah tadi. Nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imamu mongko utawi imam al-azimu kang agung, ana iku pengganti ini imam ra'in iku ngerso bahwa mengkau imam waliyun iku nguasani alim ngatasi hati bahwa utai imam iku masulun iku ditakoni suwini tanggung jawab an ra'iyati saking pangreksane imam hal ro'a atau ngerso sapa imam buku kahum ing pira-pira haki ra'iyah aula utawa orang. Dan seorang imamul a'dham atau seorang pemimpin, seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati, seorang kepala camat, seorang kepala desa, atau seorang RT, seorang RW, itu semuanya nanti adalah memimpin terhadap bawah-bawahannya masing-masing. Dan mereka nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apakah mereka semua itu telah memenuhi hak-hak yang dipimpinnya atau belum memenuhi haknya yang dipimpin. Jadi semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Jadi sebagai seorang pemimpin ini yang lebih berat, nanti tanggung jawabnya berat. Tapi keadaan yang sekarang atau zaman akhir itu sudah berubah. Jadi orang itu malah
kepingin jadi pengarep, kepingin jadi pemimpin. Padahal nanti di hari kiamat mereka lah nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mereka itu adil atau mereka itu sudah memenuhi haknya yang dipimpin atau belum. Kalau sekarang itu ya kepingin malah lomba-lomba jadi pengarep, lomba-lomba kepingin jadi pemimpin. Mereka nggak memperdulikan apa akibatnya, apa nanti yang harus dia pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulu utawa lanang ra'in iku wong kang reksa fi ahlihi ing dalem keluargane rajul ai zaujati tegese bojo wadone rajul wa dia lan yang zaujati. Wa utawa rajul iku mas'ulun iku den takoni an ra'iyati saking pangersane rajul al wafa ana to nunggone sapa rajul ing ra'iyatihi uhu kahum ing pira-pira hake ra'iyatihi min kismatin banyane nyandangi wa nafaqatin lan nafaqoi wa wairihima lan liyane nafaqah lan kiswah husni isratin kaya bagusi nyerawungi aula utawa ora wafa aula utawa ora dan seorang laki-laki itu menjadi pemimpin untuk istrinya, untuk keluarganya. Dan nanti di hari kiamat dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Apakah dia telah memenuhi hak-haknya orang yang dipimpin atau belum? Apa haknya seperti memberikan pakaian, menyandangi terhadap istrinya, menyandangi terhadap anak-anaknya, memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau berbuat baik, atau menggauli dengan baik, atau bergaul dengan mereka dengan baik atau belum. Nah, ini adalah hak-haknya orang yang dipimpin atau haknya keluarga yang dipimpin. Yaitu memberikan pakaian yang layak kepada istri dan anaknya, memberikan nafkah yang layak kepada anak dan istrinya. Ini merupakan adalah tugasnya seorang pemimpin dan nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu tayyun wadon iku ra'iyatun iku ngrekso fi baiti zaujiha ing dalem omahe bojo lanange al-mar'ah bikus ditadbiril ma'isyati kelawan bagusi ngatur pengupo jiwa wa nuskilan ngarepake bagus lawu maring zaujiha wa syafaqati lan welas wal amanati lan amanah wa hifdzi nafsiha lan ngerso awake zaujah atau imro'ah wa malihi lan bandani zauj wa atfalihi lan pira-pira anak zauj. Dan seorang perempuan, seorang wanita itu juga menjadi pemimpin mengatur apa yang berada di rumah suaminya atau di rumahnya sendiri, jadi mengatur semua isi daripada rumah itu sendiri. Kemudian juga berbelas kasihan terhadap suami, berbelas kasihan terhadap anak-anaknya, menunaikan amanah, kemudian memelihara dirinya dari orang lain, memelihara harta-hartanya suami. Ini juga termasuk kewajiban dari seorang istri yang harus dia penuhi ketika menjadi pemimpin mengatur dalam urusan yang ada di rumah itu sendiri. Untuk masalah masalah lauk pauknya, masalah makannya apa saja, makan apa saja atau makan apa yang punya bisa mengatur ma'isyah, mengatur belanja supaya cukup digunakan untuk kehidupan sehari-hari tadi, dan juga merawat anak-anaknya suami, merawat dirinya sendiri, merawat hartanya suami, dirawat, dijaga. Ini adalah tugasnya seorang istri. Wahia utawi mar'ah iku mas'ulatun iku den takoni an ra'iyatiha saking oleh ngerso mar'ah. Dan nanti kelak di hari kiamat mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang apakah dia sudah memenuhi hak-haknya terhadap orang-orang yang dipelihara tadi.
baik suaminya maupun baik rumah tangganya ataupun baik anak-anaknya. Al-qamat onoto jumenengi sapa mar'ah bima kelawan barang alaiha kang wajib ngatasi mar'ah aula utawa kongat. Wal khatimu utai pembantu iku ra'in iku wong kang ngersa fi mali sayyidi ing dalem bandane gustine khatim bihibdihi kelawan ngersa mali sayyidihi wal qiyamilan jumenengi bima sholihi kelawan pira-pira kemaslahatan mali sayyidihi. Bahkan seorang pembantu pun juga menjadi seorang pemimpin. Artinya apa? Artinya dia diperintahkan untuk menjaga harta tuannya. Jangan sampai harta tuannya tadi hilang atau dicuri orang. Jadi harus bisa menjaga harta daripada hartanya seorang tuannya tadi. Wahwa utawi khatim mas'ulun ikut den takoni an ra'iyati saking oleh ngakso khatim al-wafa ana nunggone sapa khatim bima kelawan barang alih kang wajib ing atase khatim ola utawa ora wafa. Dan nanti kalau di hari kiamat pun seorang pembantu pun juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia telah memenuhi kewajibannya kepada tuannya atau belum. Jadi semuanya pada hakikatnya orang hidup di dunia ini adalah seorang pemimpin dengan batasan masing-masing. Jadi sebagai suami maka dia adalah memimpin keluarga. Kemudian bagi seorang istri maka dia memimpin apa yang ada dalam rumah. Bagi seorang pembantu maka dia memimpin atau memelihara harta bendanya tuannya tadi. Sampai dicuri oleh orang lain atau diambil orang lain. Warajulu tayong lanang iku ra'in iku ngersa fi mali abihi ing dalem bandane bapake rajul iki kelawan ngersa mali abihi wa tadbiri maslahati lan ngatur kemaslahatan mali abihi. Dan seseorang itu juga memelihara atau menjadi pemimpin untuk memelihara hartanya orang tua. Jadi ketika anak pun juga dia jadi pemimpin. Maksudnya adalah dia diperintahkan untuk memelihara hartanya orang tua. Itu tidak cuma berupa uang, tapi yang apa saja yang berada yang dimiliki oleh orang tua termasuk harta. Wa utawi rajul iku mas'ulun iku den takoni anto iya di saking kataksane rajul al-wafa ana ta nuwoni sapa rajul bidare kelawan mengkono-kono iya di aula utawa ora wafa. Nanti kelak dari kiamat pun seorang anak itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakulukum mongko utawi sakabehane ira kabeh kura in iku wong kang ngersa wa kullukum utawi sakabehane ira kabeh iku mas'ulun iku takoni anto iya di saking pangersan ulun. Semua kita yang hidup di dunia ini adalah seorang yang jadi pemimpin atau seorang pemimpin dan semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita pimpin. Jadi artinya ya apa kita sudah memenuhi hak-haknya yang kita pimpin atau wal fa'u taifa fa'nya tatfaqulukum iku jawab syartin iku jawab syarat nahdufin kang den wa takhalan umum fi hadal ummi terkira umum apa faridu sapa kang ijen al munfaridu sapa kang ijen alladzi kang la zauja kang ora ana bojo iku wujud lalu di alladzi wala qadimalan ora ana pembantu wujud. Dalam hadis ini juga memasukkan orang yang hidup sendirian, tidak punya istri, tidak punya suami, juga tidak punya pembantu. Dia juga termasuk orang yang memimpin. Memimpin apa? Memimpin terhadap anggota badannya. Memimpin terhadap anggota badannya, jangan sampai anggota badannya ini digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun orang itu hidup sebatang kara, tidak punya orang tua, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya pembantu, dia pun juga termasuk orang yang memimpin. Memimpin apa? Memimpin anggota badannya. Jadi nanti pun di hari kiamat, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku yasdukum beneri alaihi ing atase mungfarid annahu apa sak temene mungfarid iku ra'in iku ngarsa fi jawarihi ing dalam pira-pira awake mungfarid
hatta ya malasi nglakoni sapa mufarid al-makmurati ing pira-pira perkara kang diperintah waya citani balan yen lan sehingga ngedoi sapa mufarid al-manhiya ing pira-pira perkara kang dilarang. Kan orang yang hidup sendirian sebatang kara, tidak punya keluarga, tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya pembantu, itu pun dia juga memimpin anggota badannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti di hari kiamat dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang anggota badannya. Tangannya digunakan untuk apa, matanya digunakan untuk apa, telinganya digunakan untuk apa, mulutnya digunakan untuk apa, kakinya digunakan untuk apa, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nyata'ake kuling hadis sapa Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud lan Imam Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa qala lan dzikra sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah wadiya sapa sira kabeh ing Allah wadiya sapa sira kabeh ing Allah maksudun iku den sopake difilin kelawan filin mahdufin kang buang wujudan kelawan wajib diwujud ditakidi krana anane takkid ai ittaqullaha ittaqu wadiya sapa sira kabeh Allah ing Allah fin nisa'i ing dalam pira-pira wong wadon fa innahunna mongko sak temene nisa amanatun iku pira-pira titipan ing dalam sanging sira kabeh. Paman mongko utahe sapane wong ulam yang ora perintah sapa siman imroha tau ing bojo wadon iman bisolati kelawan salat walam alim lan ora nurangi sapa sih man ha ing imroha umur dini ing pira-pira perkara agama faqad khana mongko teman-teman nyidrani sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan, dalam urusan wanita, dalam urusan seorang istri, karena mereka adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan kepada kalian. Apabila barang siapa di antara kalian seorang suami tidak memerintahkan istrinya untuk melaksanakan ibadah sholat, juga tidak mengajarinya tentang ilmu agama, maka sesungguhnya dia telah berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada utusannya. Jadi tugasnya seorang laki-laki, tugasnya seorang suami untuk memerintahkan kepada istrinya, memerintahkan kepada istrinya dan juga mengajari tentang ilmu agama. Ini tugasnya seorang suami. Apabila seorang suami tidak memerintahkan istrinya, tidak mau mengajarinya tentang ilmu agama, maka sesungguhnya dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa dikatakan khianat? Karena dikatakan bahwa seorang istri itu adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai orang yang dititipi, itu harus bisa menjaga betul-betul tentang amanah tadi. Bagaimana menjaganya? Ya diperintahkan untuk ibadah, diajari tentang ilmu agama. Ini termasuk memelihara amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak mau mengajarinya tentang ilmu agama, maka termasuk orang yang berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan barang itu kalau kita dititipi oleh orang lain, maka harus kita rawat dengan baik. Kita rawat, kita bersihkan, kita lapi supaya terawat. Jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti kita sebagai orang yang dititipi berarti telah berkhianat kepada orang yang menitipi barang tadi. Jadi sama halnya dengan seorang istri ketika dititipkan kepada kita, maka kita harus rawat dengan baik. Rawatnya dengan apa? Ya diperintahkan melakukan ibadah, diajari tentang ilmu agama. Ini adalah tugasnya seorang laki-laki atau seorang